Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bittaqallahu faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan paling utama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat maupun inayahnya kepada kita sekalian yang hadir di sini. Terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan untuk datang bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita untuk sholat berjamaah, sholat Jumat. Nikmat yang berikutnya adalah nikmat lahir dan batin, nikmat secara keseluruhan yang bisa kita rasakan di dalam tubuh kita yang kasar ini. Nikmat mata, sementara banyak yang tidak melihat, maka kesempatan untuk kita menatap melihat firman-firman Allah di Al-Quranul Karim. Yang kedua, nikmat pendengaran, karena masih banyak juga saudara-saudara kita yang tidak bisa mendengar apapun juga. Nikmat masih bisa merasakan wangi atau tidak wanginya. Nikmat mulut yang masih bisa berbicara dengan baik. Nikmat tangan, nikmat kaki dan seluruh anggota tubuh kita ini adalah suatu nikmat terbesar yang tidak bisa yang tidak bisa dihitung sekalipun dalam hitungan yang sangat canggih, dan tidak bisa diukur dengan ukuran yang terpanjang sekalipun. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hamba Allah yang diberikan kelebihan daripada makhluk-makhluk lainnya di dunia ini, maka nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala secara gratis dan cuma-cuma ini tentu kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu meningkatkan, menjalankan seluruh aktivitas syariat Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi dengan sekuat tenaga dan pikiran kita dalam rangka apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, semoga kita yang hadir di sini dengan kecerdasan akal, muhasabah diri tiap hari, dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqi. Konklusi akhir dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah sudah Allah beritahukan di dalam firman-Nya yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang bertakwa.
Apakah hanya dengan orang-orang mulia saja Allah memberikan orang-orang yang bertakwa? Masih ada lagi hadiah-hadiah yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita sebagai hambanya yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Di Quran surah Al-Talaq 2 dan 3, di sini kehebatan Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa, yang takut akan siksaku nanti, adalah orang-orang yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah, dan Allah akan mudahkan segala urusan-urusan kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak ini bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan aku beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki ada yang dicari dengan susah payah, dengan kerja keras. Itulah rezeki orang-orang yang bekerja. Ada rezeki yang cukup dekat kepada Allah dengan usaha lahir batinnya. Mereka meningkatkan keimanan mereka, melaksanakan segala apa-apa yang ada diperintahkan kepada mereka. Itulah rezeki yang tidak terduga-duga, wa yasubu min haitsu la yahtasib. Ini kejadian di mana seorang Imam Syafi'i sedang berbicara kepada gurunya Imam Malik, di mana mereka bercengkerama berbicara mengenai kebetulan soal rezeki. Ketika itu Imam Syafi'i mengatakan, "Ya Syekh, ternyata rezeki itu harus dicari dengan kerja keras." Kenapa? Karena dalilnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kata Imam Syafi'i. Dan tidaklah Allah akan merubah nasib seseorang kalau dia sendiri tidak merubah nasibnya sendiri. Kaum kita atau semua orang yang ada di muka bumi ini. Dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i kepada gurunya. Lalu Imam Malik bertanya, cukup dia tersenyum sambil mengatakan, "Ada juga ya anakku, bahwasanya rezeki yang tidak perlu dicari, cukup dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan seluruh aktivitas kita, menjauhi segala apa yang dilarang Allah, insyaallah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mereka berdebat, tapi berdebat mereka dengan cara yang sangat-sangat luar biasa. Akhirnya Imam Syafi'i pamit untuk mencari makanan kebutuhan hidupnya di pasar. Di tengah perjalanan dia melewatin kebun anggur yang ketika itu sedang panen. Lalu terbersit di dalam hatinya, ya, kalau aku menolong yang punya kebun anggur ini, mungkin aku akan diberinya rezeki berupa anggur yang enak dan ranum. Lalu dia memberanikan diri untuk bekerja mengikuti apa yang ada di dalam kebun itu. Akhirnya diterima dia untuk bekerja, menolong, membantu memetik buah anggur. Setelah selesai, Imam Syafi'i diberi anggur kelas 1, KW1, dan sangat ranum, sangat luar biasa besar-besarnya. Imam Syafi'i senang, dan akhirnya dia ingat kepada gurunya, ini ternyata apa yang aku bicarakan di depan syekhku tadi ternyata benar. Mencari rezeki dengan jalan usaha ikhtiar, maka hasilnya sudah jelas. Lupa dia, bukan lupa, akhirnya dia kembali ke rumah Imam Malik, tidak jadi ke pasar. Dengan gembira dia mengetuk pintu, "Assalamualaikum ya Syekh, saya datang kembali." Kebetulan Syekh Imam Malik duduk hampir mengajar kepada murid-muridnya. Dipersilakan Imam Syafi'i duduk. Lalu Imam Syafi'i memberanikan diri dan memberikan, "Ya Syekh, ini aku membawakan anggur yang sangat luar biasa, enak, ranum, dan kelas 1. Manisnya jangan ditanya lagi." Sambil tertawa dia kira, di dalam hatinya mengatakan, "Ini loh usaha yang aku cari, ternyata berbuah hasil."
dan realita. Apa yang dijawab oleh Imam Malik? Dia tersenyum, bahkan dia mengatakan dengan tenang kepada Imam Syafi'i, ya anak, setelah engkau pergi, terbersit di dalam hatiku ingin mencicipin anggur, tapi di mana ya? Masya Allah, ternyata engkau yang datang membawakan anggur untukku. Ini rezeki, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini yang Allah berikan kepada orang-orang yang mulia, yang selalu ingat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Terjadilah akhirnya mereka berdua tertawa. Pendapat mereka ternyata dua-duanya benar. Satu yang menjadi acuan untuk Allah memberikan kita sebelum kita meminta adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Harta bukan menjamin kita untuk menjadi orang yang tenang di dalam hidupnya, bahagia. Banyak kita lihat di berita-berita orang miliuner, orang-orang kaya raya di non muslim yang akhirnya di ujung kehidupannya banyak yang mati bunuh diri, menenggak minuman racun, menenggak pil tidur yang berlebihan, overdosis, akhirnya harta mereka sia-sia. Benar apa yang dikatakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya mengatakan, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan harta kekayaan itu berupa harta benda, berupa pangkat kedudukan, berupa istri yang cantik, anak yang banyak, rumah yang mewah, mobil bagus yang berderet-deret. Bukan itu kata Rasulullah SAW. Kekayaan yang hakiki adalah kekayaan yang ada di dalam hati. Ketika hati kita tenang, tidak pernah diubur-ubur oleh seseorang, tidak pernah diubur-ubur oleh hutang dan sebagainya, hidup dan makan secukupnya, dan kita mensyukuri dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ini yang menjadikan kekayaan kita di dalam hati, melebihi daripada orang-orang kaya. Banyak orang-orang kaya, tapi kita nggak tahu, kita bisa melihat luarnya saja. Mereka kaya, mungkin hutang mereka menumpuk melebihi dari harta kekayaan mereka. Inilah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Jangan takut untuk hidup. Dunia adalah fitnah, ujian bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberi akal kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah sudah berfirman kepada kita orang-orang yang beriman, wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahu wal 'aib wa innad darul akhirata lahiyal hawayanu law kanu ya'lamun. Dan tidak kehidupan di dunia ini melainkan persendagurauan, permainan. Dan kita lihat sekarang ini, kita sadar apa tidak sadar bekerja dari pagi, sore, malam, ketemu pagi lagi, seperti sandiwara saja, seperti permainan. Dan permainan serta sandiwara ini kalau melalaikan waktu, maka akan merugilah orang-orang tersebut. Wa in darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan yang paling baik adalah kehidupan di akhirat kelak. Lau kanu ya'lamun. Kalau mereka mengetahui hakikat hidup dan kehidupan kita ini, kita bersyukur kepada Allah diberikan salah satu nikmat, yaitu nikmatul ijad, nikmat yang diwujudkan Allah melalui dititipkan ke rahim ibu kita selama 9 bulan 10 hari. Jadilah kita yang saat ini, dan kita harusnya tahu hakikat hidup dan kehidupan di dunia ini. Hidup di dunia ini adalah ujian untuk menaikkan kita, menaikkan kualitas keimanan kita, yang ujung-ujungnya nanti adalah surga yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tidak bersyukur, tidak berpikir, untuk apa sih Allah menciptakan kita? Untuk apa sih Allah memberikan kita ujian-ujian? Nah, disinilah letaknya, bahwasanya kita yang diciptakan Allah, baik yang sempurna, baik yang cacat, maupun yang kekurangan, itu semata-mata pelajaran bagi orang-orang yang diberi pengetahuan, yaitu akal pikiran yang sehat dan cerdas. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang mengingat kematian atau kelezatan hidup di dunia ini. Demikian, mudah-mudahan dengan sedikit khutbah yang singkat ini kita bisa muhasabah diri, bisa menintrospeksi diri kita,
bahwasanya sampai di mana kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hitung dari pagi tadi sampai sekarang, apakah kita masih setia berteman dengan kemaksiatan dan dosa, atau sudah meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Hanya kita dan Allah yang tahu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا الله Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil hidayah wa tawa'anat qulubuhum bitauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa raqibul majid. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi anara al-wujud bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wahid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilu solihati ila yaumil maw'ud. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kita ambil konklusinya bahwasanya jangan takut dengan kehidupan dan orang-orang yang mukmin untuk menaikkan derajat ketakwaannya. Paling banyak ujian-ujian tapi disesuaikan dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah itu membebani seseorang, menguji seseorang sesuai dengan kemampuan yang ada di pundaknya. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Berarti kita masih diberi kesempatan untuk meregup sebanyak-banyaknya amal ibadah kita. Banyak saudara kita, teman kita, orang tua kita, anak kita yang tadinya duduk bersenda gurau, tukar pikiran dan sebagainya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ saja kita berpikir. Allah sudah memberikan kita sumur umur, berarti Allah masih sayang kita untuk kita kembali dalam keadaan suci. Ketika keluar dari perut atau rahim kita dalam keadaan suci. Yuldalu al fitrah, yaitu dalam keadaan suci. Mudah-mudahan kita kembali juga dalam keadaan suci. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari pelajaran pada hari ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri 'arsyihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.